Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih bahas kasus Subang. Selain Pak Erdi Lau sudah mengklarifikasi ya mengenai Pak Dedi, di sini ada suatu hal yang luar biasa gitu dari pembicaraan Pak Dede dan Pak Erdi Lau gitu. Di sini ada ternyata ada klarifikasi pembongkaran gitu ya, bongkar cerita tentang cerita Pak Erdi Lau ya. Ternyata nih teman-teman, Pak Erdi Lau itu pernah menjadi secara sah gitu ya, menjadi kuasa hukum Pak Yosep dan juga mencabut kuasa hukum dari Pak Rohman, dan Pak Rohman sempat komplain gitu ke Pak Erdi kalau Pak Erdi taunya itu Pak Rohman ini sudah dicabut secara sah gitu, dengan Pak Yosep tahunya udah clear bersih gitu kan ya. Dan di situ ternyata Pak Rohman tidak tahu, dan pada saat Pak Erdi bertemu dengan Pak Yosep di situ ya membanggakan Pak Erdi dan menjelekkan Pak Rohman gitu. Begitu juga sebaliknya gitu, seperti dua muka nih Pak Yosep, kalau bertemu Pak Rohman ya justru berkata sebaliknya, seolah tuh mengadu domba, bukan seolah lagi ya. Ini benar-benar mengadu domba dan ada dokumentasinya dari Pak Erdi Lau gitu, dan luar biasa gitu ya. Ini beliau berbicara fakta gitu, dan ada dokumentasinya beliau bersama Pak Yosep, Bu Mimin gitu kan ya. Jadi wah, ngeri banget nih gitu kan ya. Andai pun misalkan Pak Yosep tidak terima atau gimana ya pasti kalah gitu kan dengan perkataan Pak Erdi Lau yang fakta gitu kan ya. Dan Pak Rohman juga tahu gitu kan ya dengan keadaan ini gitu ternyata. Jadi Pak Erdi Lau ya sangat menolak ya untuk menjadi kuasa hukum Pak Yosep gitu sebenarnya, dan mempersilahkan Bu Sylvia kalau mau menjadi kuasa hukum Pak Yosep kayak gitu. Dan ini dia bongkaran dari Pak Erdi Lau bahwasanya beliau pernah diadu domba gitu ya. Dan ini membuktikan juga sih, apa tuh Bang, membuktikan bahwasanya kan dari kasus Subang ini sebenarnya itu kan ada suatu saksi ahli gitu kan ya, memperkuat pernyataan Anu seperti Pak Asep Inapis, juga ada Bu Beta gitu kan ya dari Puslapor, dari Bu Hastri, juga sekarang ditambah adalah kan juga memang dari ahli psikolog ya teman-teman, juga ada dari ahli psikolog yang menyatakan bahwasanya Pak Yosep ini orang yang manipulatif, dan orang yang manipulatif tersebut terbukti bahwasanya di sini ada pembongkaran dari Erdi Lau, bahwasanya memang Pak Yosep ini bisa dengan mudah itu ya melakukan adu domba, menjelek-jelekan Pak Rohman di balik Pak Rohman gitu. Ternyata luar biasa dah. Oke, langsung aja kita lihat pembongkaran dari Pak Erdi Lau mengenai kelakuan Pak Yosep ini gitu ya. Ya, Pak Dedi, disimak nih. Dengerin gini. Ya. Waktu itu kan saya ngomong apa adanya, dan saya akan menjelaskan bukti yang sebenar-benarnya ya. Iya. Dengan ucap kalimat demi Allah kalau saya bohong nih, dengerin para netizen. Yeah. Saya didorong-dorong untuk menjadi kuasa hukumnya Yosep. Yeah. Ya. Saya pikir Yosep paham lah ketika saya ke Subang, berarti kan sudah cabut kuasa ke Rohman kan. Yeah. Nah waktu itu saya dibawa Puri, datang ketemu Ibu Mimin. Ini Ibu Mimin itu malam-malam saya datang di situ. Yeah. Nah, saya datang di situ malam-malam kalau nggak salah sekitar jam berapa ya, antara jam 12-an lah. Yeah. Nah, Pak Yosep itu sedang video call dengan Ibu Mimin. Yeah. Ada juga Abi sakit. Saya orang yang tidak pernah berjabat tangan dengan Abi, dengan Arigi karena dia tidur. Saya ngobrol dengan Ibu Mimin. Nah, sedang video call, Bu Mimin izin saya merekam ya buat dokumentasi, boleh katanya. Di situ kan berkomunikasi dengan Pak Yosep. Yeah. Udah, Bang Erdi Lau, saya akan menyerahkan semua kuasa hukum ke Erdi Lau. Yeah. Termasuk Mimin, Arigi, dan Abi. Akhirnya kan saya datang ke lapas. Ya, saya datang ke lapas. Di situ saya mengatakan bahwa ke penjaga ya, Puri nggak bisa masuk waktu itu dengan Mimin. Nah, Pak Yosep itu bertemu dengan saya, dan kebetulan saya ada rekan satu alma mater. Akhirnya saya di situ dibuat lama kan, sampai saya membuat video-video dengan Pak Yosep. Pak Yosep terdokumentasi sudah mencabut kuasa di Rohman.
dan saya sudah menerima kuasa hukum dari Yosep dengan 21 lawyer. Siapa lawyernya? Ketua Umum Peradi, Marwan Iswandi, Niko Kili-Kili, Isang, Rio yang di kasus Peggy Setiawan, Dr. Maruli Situmeang, dia sebagai Dr. Maruli, dia sekarang jadi ketua tim ke-6 narapidana ya. Terus Agus Prayoga. Itu 21 lawyer bukan kaleng-kaleng. Terus baru tahu nih untuk Yosep. Baru tahu nih kita. Nah, begitu Yosep sudah tanda tangan kuasa, akhirnya saya datang ke rumah Pak Dedi. Kalau saya kan kenal baik dengan Deddy Mulyadi, nggak perlu pakai janji, saya telepon. Kang, saya mau ke rumahnya Akang. Aduh, pan saya mau ke Cirebon ya, sama lah. Saya juga mau ke Cirebon. Saya bilang Akang jadi saksi fakta, saya jadi lawyernya Sakatatal. Jangan sekali we sana. Bergegas lah saya ke rumah Deddy Mulyadi bersama Mimin, bersama Puri. Di situ saya memohon kepada Pak Dedi karena saya sudah jadi kuasa hukumnya Yosep. Ya sudahlah, siap cenah Kang. Nanti saya bantu sumbangan untuk advokasi hukum Akang. Kang Deddy Mulyadi itu mau modalin Mimin. Dan ketika kami berfoto, Pak Deddy Mulyadi adalah orang yang tidak mau dipoto dengan Bu Mimin waktu itu. Nah setelah itu saya ngobrol banyak hal dan sebagainya. Udah sempurna Pak. 21 lawyer terbaik, lawyernya Pina, lawyernya Peggy Setiawan, lawyernya 7 narapidana, lawyernya Sakatatal. Saya borong buat Yosep. Siap. Setelah saya sidang PK Sakatatal, sorenya Bang Rohman telepon saya dengan benar-benar emosi gitu. Kang, Akang punya kode etik nggak? Yang benar ini mencabut kuasa kok kayak begini segala ini, saya merasa tidak terhormat karena saya punya perjanjian jasa hukum dengan Rohman. Rohman itu sebagai kuasa hukumnya Yosep sampai keputusan tetap. Waduh Kang, sorry nih Kang, sorry sebentar Kang, saya ngomong dulu. Saya nggak tahu Akang punya perjanjian. Yang saya tahu Pak Yosep dengan Akang dengan clear and clean. Wah, saya juga nggak tahu dokumentasinya. Saya kirimkan ke Rohman foto pencabutan kuasa hukum dari Yosep ke Rohman. Nah di situ maka muncul ini saya sebetulnya banyak yang telepon dua juga nih saudaraku. Siap. Jadi gimana? Saya Kasdena Explore telepon saya. Kenapa? Siap. Masih berapa yang nonton saudaraku? 113. Oke. Biar saya buka semuanya ya, karena saya sayonara di sini. Iya, siap. Bangga Bang. Saya kan fasilitator aja. Ini kalau saya sambungkan ke Bang Freddy sama Sasena, berkenan nggak saudaraku? Karena dia telepon kita terus. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah bertiga. Jadi bisa sambil ini telekonferensi, nggak apa-apa. Telekonferensi maksudnya kan? Karena Bang Freddy juga telepon saya bentar-bentar. Teman-teman suaranya jelas ya? Teman-teman suaranya jelas nggak? Jadi saya mau menghabiskan waktu karena saya juga tadinya Bang Freddy selamat malam. Halo Bang Freddy, nih kebetulan Bang Freddy gabung juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, selamat datang Bang Freddy, terima kasih Bang. Salam kenal Dede. Jadi gini Bang Freddy, momennya bagus. Saya lagi menyampaikan keluh kesah saya di channelnya Deddy Sumitro. Tapi nanti kalau untuk video, saya buatkan video ya, statement saya. Tapi sekarang kan urgent. Nah ini saya kaget dicabut kuasa sama Pak Deddy. Oke, Pak Freddy mendengarkan dulu ya, biar menyimak ya. Boleh kok, boleh direkam. Saya mengizinkan merekam suara saya. Ya Bang. Saya akan kembali dari perjalanan waktu
saya kan tadi sudah sampai sempurna untuk membantu Pak Yosep ya. Kuasa hukum 21 loh. Nanti kalau video, kalau live itu saya bisa liatin tuh. Orang-orang hebat se-Indonesia yang ada di kasus Vina saya bawa untuk Yosep. Nah, ketika saya besoknya saya disemprot sama Bang Roman sampai bersih tegang saya. Sampai saya bilang gini ke Bang Roman, saya bilang, saya ini orang yang taunya Anda sudah clear dengan klien. Saya kirimkan bukti pencabutan Yosep untuk Roman. Dan saya kooperatif waktu itu, memang mau ketemuan di saat saya juga lagi di Polda, dan Kang Roman orangnya cukup bijaksana waktu itu. Udah Kang, kalau tahu begini mah ya sudahlah. Nanti saya beri kesempatan sampai banding saja. Nah, kalau secara hukum waktu itu saya itu sebenarnya sudah menjadi lawyernya Yosep. Terkonfirmasi oleh lawyernya yang lama. Kalau saya komunikasi dulu, nggak tahu kalau orang lain. Nah, setelah saya tahu kalau Roman itu marah, saya bilang, Bang Roman, yang menyebabkan Anda marah ke saya itu apa? Iya, katanya Kang kalau dia bilang ke saya tuh gitu kan. Buktinya tahu adab dong sebagai advokat. Saya tahunya Anda sudah clear, saya bilang. Nah, sekarang alasannya kenapa? Jadi yang saya tersinggung itu, dia mengirimkan dokumen ke saya berupa chatting dan video yang mengatakan bahwa Arigi desakan oleh RD Law untuk bikin surat kuasa. Nah, jawabannya begini. Yang pertama, saya tidak pernah komunikasi lewat WA dengan Arigi ya. Catat. Saya tidak pernah berkomunikasi terkecuali di live-nya Free waktu itu. Saya tidak pernah chatting dengan yang namanya Arigi. Nah, tiba-tiba dia menyampaikan kepada Roman kalau saya disekan untuk menjadi kuasanya, pindah kuasa ke RD Law. Nah, saya ke rumah aja dia tidur, saya nggak ketemu gitu loh. Kok dia bisa melempar fitnah ke Roman. Terus yang kedua, benci sama Yosep ya, mulai benci sama Yosep dengan Mimin, dengan Arigi dan Abi. Kenapa saya benci? Saya kalau benci saya bilang benci, gak ada urusan bagi saya. Yosep bikin video ke Roman kalau saya tetap kuasa hukumnya adalah Roman, dan seolah-olah saya digoreng oleh astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi, saya bilang. Ini maksudnya apa? Saya bilang gini aja ke Roman, Pak Roman, Anda itu lawyernya Pak Yosep, tapi baunya ada juga bau. Saya ngomong kalau nggak salah bau sepiteng lah, saya bilang. Loh, kok RD Law ngomong kayak begitu? Saya punya bukti rekaman selama 2 jam waktu Yosep berbicara dengan saya di depan Mimin. Saya pegang itu rekamannya sampai sekarang. Dijelek-jelekin lah nama Roman di situ, ya. Hancur nama Roman di situ. Saya bilang gitu ke Roman. Oh gitu. Bang, mau saya kirim rekaman pembicaraannya. Jadi saya dengan Roman adalah orang yang seolah-olah dibuat skemer dengan orang ini. Aku pikir dalam hati, alah, Ibu Mimin, RD Law datang ke Subang ya dengan baik-baik, dengan ongkos sendiri, siap pro bono, beli materai aja, nggak mampu saya yang beliin. Tapi sok-sokan membuat situasi saya perang dengan Roman. Ya sudah, waktu itu Kang, saya mau udah percaya sama AA, kata Kang Roman. Saya pun percaya sama Kang Roman kalau kita memang diadu domba. Nah, udah gitu Kang Roman komunikasi dengan saya dengan nada yang lembut. Kang, udah kita persaudaraan aja. Kang, kan kita udah bikin memori banding. Sudahlah, memori banding saja kan. RD Law mau maju lah. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, setelah saya begini, kayaknya saya mending cari yang lain aja. Nah, bertemulah dengan Kang Dedi. Kang Dedi itu adalah orang yang butuh bantuan lepas dari ATS. Ya saya ambil karena enak nih kalau lewat Dedi, saya khusus ngurusin yayasan, gak yang lain-lain. Demi Allah, sampai sekarang kalau memang saya niat untuk menggugat Ibu Sylvia gitu kan, dari kuasa yang ke saya bisa. Tapi saya tidak ingin jadi lawyernya Yosep setelah itu. Saya tidak ingin menjadi lawyernya Mimin, saya tidak ingin menjadi lawyernya Abi dan Arigi. Ya, silakan. Kalau ada statement saya yang menyinggung perasaan orang lain, diundang-undangin, laporkan saya ke Polda. Saya mengungkap kebenaran di sini, dan saya sakit hati dengan yang namanya YMAA ya, termasuk Junto Puri, Junto Sylvia, saya sakit hati. Ya. Nah, dari situ biar dia mau upaya hukum ke saya, harus izin pakai nama, nggak ada urusan dengan saya. Nah,